Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Praktek Dr. Muhammad Fitriana. Pada video kali ini kita akan membahas masalah klinis yang sering dan banyak sekali kita jumpai dalam praktek sehari-hari, yaitu salah satunya adalah masalah kejang demam. Jadi kejang demam ini merupakan suatu kondisi klinis yang sangat menimbulkan kecemasan bagi ayah bunda, orang tua anak, dan juga bagi kita juga sebagai penolong. Jadi kejang demam di sini yang kita maksud adalah suatu kondisi anak kejang yang didahului sebelumnya oleh kondisi demam. Nah, yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Namun digarisbawahi di sini adalah kejang yang bukan karena proses intrakranial. Jadi proses intrakranial itu salah satunya adalah terbentur. Jadi misalkan anak karena kurangnya pengawasan dari kita jatuh kepada terbentur ke tembok atau ke lantai, ini juga bisa menyebabkan kejang. Dan yang proses yang lain yang sering juga kita adalah namanya radang selaput otak atau meningitis. Nah, bedanya dengan kejang demam, jadi disertai awalnya bisa dengan demam tinggi, kemudian keluhan sakit kepala, dan kemudian adanya kaku kuduk. Beda dengan kejang demam yang disebabkan oleh demam. Nah, adapun kejang ini nanti terbagi dua. Jadi ada yang namanya kejang demam simplex atau yang sederhana, yaitu proses kejang yang kejadiannya hanya kurang dari 15 menit, bersifat menyeluruh dan tidak boleh terjadi dalam sehari itu 2 kali. Jadi sehari cuma 1 kali saja. Dan ini rata-rata umumnya anak kejang datang ke praktek adalah kejang demam sederhana. Jadi datang anak ke praktek atau ke IGD biasanya sudah tidak kejang lagi. Tipe kejang yang kedua yaitu kejang demam kompleks. Jadi kejang demam kompleks ini kejang demam yang terjadi lebih dari 15 menit dan biasanya sehari itu kejadiannya lebih dari 2 kali. Kemudian sifatnya vokal dan ini lebih berbahaya daripada kejang demam sederhana. Karena biasanya nanti untuk selanjutnya anak ini harus minum obat profilaksis atau obat rutin untuk mencegah kejang berulang. Kemudian bagaimana ayah bunda menghadapi anak yang sedang kejang? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, longgarkan pakaian pada anak, terutama untuk di daerah leher. Kita baringkan di tempat yang datar dan kemudian kita miringkan. Apabila ada lendir atau sisa makanan ada sekitar mulut, kita bersihkan. Nah, untuk selanjutnya kita observasi. Di sini kita ukur suhunya. Ya, upayakan ayah bunda punya alat mengukur suhu. Kemudian kita perhatikan kejangnya bagaimana. Apakah kejangnya meluruh atau hanya sebagian anggota badan saja. Yang ketiga, kita catat berapa lama dia kejang. Dan untuk selanjutnya, kalau bisa cepat mungkin cepat untuk mendapatkan pertolongan. Tapi biasanya pada kejang demam sederhana, kejang ini enggak berlangsung hanya sebentar, kurang dari 5 menit biasanya. Tips ayah bunda yang memiliki anak dengan riwayat kejang, ya ada baiknya menyiapkan atau menyediakan paracetamol di rumah. Bisa yang dalam sediaan drop atau juga bisa dalam yang sediaan sirup. Untuk sediaan drop yang gampang, kalau berat badannya 10 kilo, biasanya dikasihnya 1 mili. Dan kalau untuk sediaan sirup, kalau berat badannya 10 kilo kurang lebih 1 sendok takar. Jadi kalau sudah nampak anak kita sudah mulai lesu, mulai lemah, sudah suhu badan sudah agak meningkat, nah alangkah lebih baiknya cepat kita berikan paracetamol ini untuk pencegahan. Yang mudah-mudahan tips dari kami bisa memberikan manfaat buat ayah bunda dan sahabat-sahabat praktek Dr. Muhammad Fitriana. Salam semangat, sehat dan bahagia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan video-video tips kesehatan lainnya.